Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi Sistem Ekonomi Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai sistem ekonomi, di mana secara umum sistem ekonomi yang ada di dunia ini terdiri dari 4 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dari beberapa sistem ekonomi yang disebutkan tadi, lalu apa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia? Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Dan sistem ekonomi Pancasila ini mengandung makna demokrasi ekonomi, yang artinya kegiatan ekonomi dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat di bawah pengawasan oleh pemerintah. Sehingga sistem ekonomi Pancasila ini sering juga disebut dengan sistem demokrasi ekonomi. Landasan pokok perekonomian Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33. Landasan pokok perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33. Ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat kedua berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat keempat yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun atas usaha bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu bentuk penerapan dari ayat ini yakni adanya badan usaha koperasi, di mana keberadaan koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat. Pada pasal 33 ayat 2, di mana cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara, seperti pada sektor perkebunan, kelautan, perhutanan, dan perminyakan, di mana dalam hal ini negara berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nilai dasar perekonomian Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian agar kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik dan terwujudnya kesejahteraan bangsa. Yang kedua, kekeluargaan. Perekonomian Indonesia menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Maka dari itu, perekonomian Indonesia dibentuk dalam rangka usaha bersama seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, gotong royong. Sistem ekonomi Indonesia mencerminkan sikap gotong royong dalam kegiatan ekonominya. Hal tersebut tercermin dari sikap masyarakat Indonesia yang ingin selalu membantu dan menolong satu sama lain. Yang keempat, keadilan. Perekonomian Indonesia diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal sehingga pemerataan pendapatan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu tadi materi tentang sistem ekonomi Indonesia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.